Yang jawabannya namanya Ignatius Markus. Apa semua? Apa sudah lupa? Kita perjanjian baru? Kisah Rasul Roma Korintus, Galatia Efesus, Filipi Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Lukas dan akhirnya Wahyu. Sabar. Yuk, semua bernyanyi. Tidak semua bercerita ya, semua bernyanyi. Diri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, masih ada yang salah. Sekali lagi. Jalan aja berjalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Halo kawan. Halo kawan, mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Ayo, jangan gampang. Ini, ayo bang. Dicari kawannya ya nak. Siapa? Kita buat ya. Inang-inang terus sekolah minggu. Kita sepakat ya Inang. Kalau tidak ada pasangannya, dia bernyanyi. Sepakat? Harus dicari temannya. Ayo berdua. Cari kawannya. Halo kawan, mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Oke bang, lagi bang. Halo kawan, mari bersalaman,
Iya. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar 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 putar, cari yang lain. Satu. Alexa. Ada yang mau bernyanyi? Gak ada. Ayo Gak ada. Nyanyi. Oke. Halo kawan, mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar 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 putar, cari yang lain. Yo. Lima. Di sini. Oke, ini lebih. Kemana? Simon Petrus. Ayo. Diri bagus. Simon Petrus, Andrea, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, 3 Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala putar, badan lipat, tangan lalu duduk. Yakin akan memulai ibadah kita. Lipat tangannya, lipat kakinya, duduk yang manis, yang rapi, yang ganteng. Dan akan memulai ibadah kita sore hari ini. Kami sangat berdoa kepada Tuhan. Met awon. Baitias rohakon. Sasada o Jesus. Dongaku totong. Amin. Kita bernyanyi
dari buku nyanyian Sekolah Minggu 150. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ini miliknya, walau ku kecil lemah, Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat napas hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, buat kebersamaan yang boleh kami nikmati saat ini. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Bapak, sore hari ini kami anak-anak Tuhan dan sektor 3 mengadakan pertanyaan sekolah minggu di rumah keluarga Yesus. Dari awal dan akhir ibadah kami Bapak, mohon tuntunan Tuhan sehingga ibadah kami sore hari ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, bagi teman kami yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, kiranya kasih Tuhan bersama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Juni. Ada yang sahabat? Silakan berdiri. Yang belum hafal boleh dibuka Alkitabnya. Semalam sudah dikasih tahu guru sekolah minggu. Nah, yang belum hafal boleh dibuka Alkitabnya. Ayo kita dengarkan dulu. Silakan. Ayat bulanan untuk bulan Juni, Roma 3 ayat 21 sampai 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan Semua ditutup tangan dulu, ditutup piring. Ada yang mau mencoba? Ada nak? Satu ayat pun nggak apa-apa. Setengah ayat pun nggak apa-apa. Karena ini kita masuk di tanggal 1 Juni ya. Boleh nak? Silakan berdiri. Ayat bulan Juni, 3 ayat 21 sampai 22. Tapi sekarang tanpa ada hukum Taurat, yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab nabi, Kristus bagi semua orang Satu ayat udah lancar ya. Terima kasih, silakan ibu. Ada yang mau mencoba lagi? Semakin banyak. Ada apa-apa nak? ayat bulan ya ayat 21 sampai 22. Tetapi sekarang
dalam kitab Taurat dalam kitab Taurat dan kitab-kitab dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah kebenaran Allah dalam kebenaran Allah dalam Yesus Kristus dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada baru satu ayat. Ada namanya? Satu ayat pun boleh, nah, dua ayat pun boleh. Satu ayat. Yang kuat suaranya enak. Roma 3 ayat 21. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan dengan kebenaran seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat, kitab Taurat dan kitab para nabi, kitab para nabi. Oh belum. Oke, silakan. Terima kasih nak. Ya, satu ayat enggak? ayat bulanan untuk bulan Juni. Roma 3 ayat 21 sampai 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Oke, silakan. Terima kasih. Yang lain semua sudah dibuka? Kita sama-sama membaca ya nak. Ayat bulanan untuk bulan Juni 3 ayat. Ayat bulanan untuk bulan Juni. Roma 3 ayat 21 sampai 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah, untuk hari Minggu, Inang berharap sudah bertambah ya yang menghafal. Nah, demikian itu ayat bulanan kita di bulan Juni. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita berdoa ikuti doa pendeta. Tuhan Yesus, kami bahagia, senang hati, dan gembira ria. Oleh karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Datanglah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu bekerja di hati, pikiran, jiwa kami. Amin. Ya, luar biasa hari ini kita bahagia
Itu kan wajah senyum. Gembira. Nah, sekarang cuma tunjukkan wajah becut. Becut. Lebih kecewa. Cemberut. Nah, tolong dulu sekolah minggu lihat. Masih ada senyum. Kalau becut. Kalau senyum. Cemberut gitu. Nah, mana lebih enak wajah senyum atau cemberut? Cemberut. Cemberut berarti ada masalah ya. Oke, sekarang wajah senyum. Nah, sekarang tertawa. Itu tandanya kami senang hati, gembira ria, sukacita. Nah, sekarang kita dengan sukacita. Kalau kita mau makan sukacita nggak kalau mau makan? Senang nggak? Nah, itu makanan jasmani kita kan. Sekarang kita makanan rohani. Atau makan rohani. Makanan firman Tuhan kasih karunia supaya kita senang bahagia dalam hidup ini ya. Buka dulu Lukas 8. Kita baca bersama-sama di. Banyak membaca, banyak tahu, sedikit membaca, sok tahu ya. Yuk, Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Yuk. Makanya dibawa Alkitabnya. Ya kan? Tidak tahu baca. Kalau tidak tahu bisa membaca. Nah, Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Sampai 15. 5 ayat ya. 1, 2, 3, 4, 5 ayat. 5 ayat. 11 sampai 15. Dapat kita baca-baca. Kita baca secara bersama. 1, 2, ya. Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Inilah Arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam suatu cobaan mereka murtad. ya. Terus Jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Tadi kemarin kita makan nasinya yang bagus, tapi tumbuh di tanah yang bagus, ya. Nah sekarang ada perumpamaan apa? Sama-sama kita ucap perumpamaan. Tentang benih. Yang jatuh. Ke 4 tanah. Nah, tanah yang pertama ya Dik, benih itu tahu. Itulah firman Tuhan. Ini sekarang ini firman Tuhan nih. Nah, terus tanah itu apa? Tanah itu hati kita. Lewat pendengaran hati kita. Ini tanah nih. Hati kita nih. Nah, ada 4. Firman Tuhan itu jatuh atau di dalam hati kita. Pertama ke tanah di pinggir jalan. Kemana? Kasih dulu. Tanah pinggir jalan. Nah, di sini deh. Jadi benih itu kan benih gandum. Nah,
jatuhlah ke pinggir jalan. Atau itulah pinggir jalan ini. Itu jalannya tanah nih, ada aspal ya. Lalu datanglah iblis. Dia mendengar firman Tuhan, datanglah iblis. Diambillah ini dia dalam hatinya, supaya dia tidak percaya kepada Yesus, kepada keselamatan. Nah, itu satu. Lalu tanah yang kedua jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Berbatu-batu deh. Ibaratnya adalah tanah di rumah kita atau di belakang rumah kita. Ada batu-batu deh. Banyak batu-batunya. Sama-sama juga mereka mendengar firman Tuhan dalam hatinya, tapi tidak berakar. Kenapa? Akarnya terhimpit dengan batu-batu tadi, sehingga dia cepat murtad, ya kan? Itulah yang di batu-batu, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sama-sama kita jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sekarang yang tanah ketiga, jatuh dalam tanah semak duri. Sama-sama kita ucap dulu, jatuh tanah semak duri. Nah, ini dek, didengarkan firman Tuhan tadi, tapi ada semak duri. Semak duri ini yang mengganggu, ya, karena kekhawatiran gimana nanti ya, dia tidak percaya pada kekuatan Tuhan Yesus. Ya, bisa jadi dia tidak matang, berbuah tapi tidak matang, ya kan? Ibarat ini kita tanam anggur ya deh, ini anggur ataupun ini yang bisa berbuah gitu ya, atau padi gitu yang ada buahnya. Baru yang terakhir jatuh ke tanah yang baik. Sama-sama kita sama dulu, jatuh ke tanah. Nah, ini yang luar biasa. Gimana luar biasanya? Dia terima firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan, tersimpan dalam hatinya, dia renung-renungkan, lalu dia laksanakan, berbuahlah. Nah, buahnya apa? Manis. Siapa sini pernah makan buah jeruk manis? Bagus. Siapa sini pernah makan buah jeruk yang paling asam? Mana yang enak? Yang manis yang asam? Yang asam mau? Apa nggak sakit di sini? Matanya jadi kayak. Nah, buah yang manis deh, buah yang baik. Ibaratnya buah kelapa muda, buah kelapa, buah durian yang manis. Siapa sini yang mau buah durian yang busuk? Siapa sini yang mau buah durian yang manis? Pernah makan buah durian? Pernah? Pernah makan buah durian yang ada ulat-ulatnya? Iya kan? Nah, dek, ibaratnya kita nih pohon hidup, ya. Nah, sekarang pendeta umurnya 53 tahun pohon pendeta ini. Nah, harus ditambah dari sekarang dek. Kan umur berapa? Umur berapa dek? Sampai umurmu, Reksa? Berapa umurnya? Nah, ibarat kita pohon ini, pohon yang hidup, pohon yang bergerak, pohon Tuhan, pohon anak-anak Tuhan. Nanti kita berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sekarang kita masih kepala 1, 5 tahun, 9 tahun, 4 tahun. Nah, itu masih kepala 1, akhirnya hanya 1. Nah, siapa sini yang kepala 2 yang umurnya 10 tahun, 11 tahun, coba. Nah, ini kepala 2 nih. 2 angka umurnya. Udah berapa? 11? Ya, udah kepala 2, artinya 2 angka. Tahu, 2 angka. Siapa yang umurnya 1000 angka? Nah, kamu berapa tahun? Kamu? Angka dia? Iya, 2 angka yang masih belasan ya. Baru nanti 20-an, 2 angka, 30-an, 40-an. Nah, tolong ya dek. Nah, ini harus berdampak kepada orang tuanya. Siapa sini yang perilakunya tahu buah-buah manis itu dek? Ada kasih, ada rajin belajar, itu buah manis. Siapa sini yang buah manis?
rajin belajar di sekolah, kerjaan PR, disuruh mama isi piring mau, disuruh nyapu rumah mau, disuruh cuci motor Honda mau. Hah? Apalagi yang kepala 2 ini yang belasan ini. Kalau kepala 1 yang keempat, yang ketiga, siapa sih yang kuat makan sayur? Itu buah manis seperti itu. Yang malas makan buah sayur, itu nanti pahit buahnya. Ya? Jangan bilang gini, nggak enak saya jangan. Apa yang diberikan kasih karunia Tuhan, yang dimasak mama, bapak, makan. Ya? Tahu buahnya apa? Otot-ototnya bagus deh. Ya? Bagus dari otot-ototnya. Ya? Lalu tambah besar, cepat, tidak kerdil. Ya? Kayak cebol, tahu cebol? Sama sini lihat cebol. Umurnya, dia di televisi itu umurnya udah tua, tapi badannya pendek. Ada itu siapa namanya? Lupa itu. Nah sekarang geledek bertumbuh sesuai dengan umurnya. Ya. Nah sekarang firman Tuhan makanan rohani. Coba sama-sama kita pernah dulu makan. Siapa sini pernah makan roti? Oke. Pernah Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Kita nyanyikan dulu ya. Tuhanku roti kehidupan, Tuhanku air kehidupan. Siapa makan saya, siapa minum saya, agar hidup selama-lamanya. Kita nyanyikan, bisa deh? Coba dulu. Tuhanku, buat tepuk tangannya dua-dua ya. Tuhanku roti kehidupan, Tuhanku air kehidupan. Siapa makan saya, siapa minum saya, agar hidup selama-lamanya. Tolong ini nyanyikannya ibu-ibu guru sekolah minggu, anak-anak, bagus itu lagu itu. Kenapa? Kalau kita lagi makan apa aja makanan yang sehat, yang baik, anggaplah itu firman Tuhan. Ya? Ya, firman Tuhan enak. Enak sekali firman Tuhan ini. Karena apa? Buat pertumbuhan Tuhan kita ya. Jangan kalian gini deh, masuk pengajaran dari ibu guru sekolah minggu, dari guru di sekolah, dari bapak mama, masuk ke kanan, keluar di tengah kiri. Itu namanya di pinggir jalan, hanya sebentar saja. Kalau bisa didengar firman Tuhan, nasihat orang tua, masuk ke tengah kanan, masuk ke tengah kiri, dua-dua masuk ke dalam hati, lalu direnung, lalu dilaku. Contohnya disuruh cuci piring itu dulu, nopel tunggu dulu. Udah masuk gini, disuruh lah kan cuci piring kan, iya mak katanya, didengar yang kiri kanan kan, tapi lama-lama dia renungkan, aku harus cuci piring supaya aku dapat pahala, dapat kebaikan. Nah si karunia, baru dia cuci piring, pelan-pelan cuci piring. Datanglah mamanya dari dua, waduh baik sekali anakku ini, cuci piring, nggak baik kau ya. Tapi kalau disuruh nggak cuci piring, kemana aja kau? Kau makan pakai piring ini ya? Satu aja yang bisa kau cuci piring. Ya mah aku lagi main game kan, main game aja kan. Nggak boleh gitu jadi. Kalau ada adik-adik harus suruh bersihkan tempat tidurnya. Ya tempat tidur dulu. Pantainya bersihkan, letak bagus selimutnya. Ya. Sampai sini ya. Orang yang sukses jadi pertama sekali bangun tidur dia berdoa, Tuhan terima kasih. Itu aja, terima kasih pagi ini telah selesai. Baru banyak-banyak. Bagus. Terus siapa sini yang bersih tempat tidurnya? Pasti sukses. Tepuk tangan dulu yang bersih tempat tidur. Siapa sini yang disuruh mamanya makan sayur? Bagus. Tepuk tangan. Siapa disuruh sini gosok gigi malam-malam sebelum tidur? Betul yang itu Pak. Nanti pendekatannya orang tuanya. Apakah benar? Gosok gigi, dek. Satu harga gigi itu dek harganya
50 juta. Iya, kalau rusak nanti giginya, berdua kan, kedua-dua besar, nanti giginya, oh bisa ke dokter, oh ini Pak, mohon maaf ya Bu, oh ini Pak, kenapa? Ini giginya harus dicabut. Kenapa? Udah berlubang. Bisa nggak dibikin gigi palsu? Bisa. Berapa harganya? Yang baru 1 juta. Nah, jadi harga gigi, coba itu berapa gigi Glenn? Hitung dulu. Berapa giginya? Kali 50 juta, coba berapa? 30 kali 50. Berapanya? 50 juta kali 30 berapa? Iya. Bayangkan. Siapa yang malas gosok gigi, ya, berbuah baik nanti giginya, berlubang-lubang. Siapa yang makan sayur, nggak makan sayur, udah gampang-gampang sakit. Ya. Oke, anggap aja sayur itu coklat, ya, bisa atau bisa. Nah, ya, maksudnya beda, tapi anggap aja ya. Oke, ingat, sekarang ada 4 tanah. Tanah di pinggir jalan. Siapakah dia? Dialah yang mendengarkan firman Tuhan dari telinga kanan, telinga kiri, masuk keluar, telinga kiri, telinga kanan. Tidak mengendap di hati. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, dia tidak berakar, dia tidak merenung-renungkan, dan tidak lakukan nasihat orang tua. Inilah tanah yang berbatu-batu. Panas. Mau malas? Siapa sih yang malas makan? Nah, kalau malas makan dik, nanti jadi tidak tumbuh badannya, kecil terus. Siapa sih yang mau sering olahraga? Nah, nanti tinggi badannya dik. Nah, bagus. Nah, tanah yang ketiga, tanah yang banyak semak duri. Ya, kalau ada gangguan, ada masalah, dia takut, panik, lalu dia nggak percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Atau sebaliknya, dia kaya raya nanti, dia sombong, dia tidak lagi menganggap ini semua hasil usaha Tuhan juga, hasil diri sendiri. Akhirnya dia tidak berbuah baik. Ya, orang yang sombong itu buahnya nggak baik. Karena dia bisa menyakiti orang, merendahkan orang, menindas orang. Atau kalau orang kayanya rendah hati, baik, buahnya makin lebat, ya. Nah, sekarang kita tanya satu jawaban, satu orang ya. Apa nasihat dari guru sekolah minggu yang kalian ingat sampai hari ini, yang sangat luar biasa, yang kalian pegang sampai hari ini? Nah, kemudian tetaplah. Nah, dari ibu guru siapa? Dari siapa? Dari Inang Figur. Bagus. Dari Inang ini ada? Ingat. Di antara kita ada yang ingat pesan dari Inang Guru? Nah, itu namanya mendengar dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Masa nggak tahu nasihat? Oke, sekarang pendekatan yang paling dekat, orang paling dekat. Di antara kalian deh, di tangan ini. Apa nasihat dari bapak atau mama yang sampai hari ini kalian pegang dan lakukan? Apa itu? Mengenai apa? Nggak tahu. Berbuatlah baik tanpa kesombongan. Oh, luar biasa kamu nih. Tahuan nih, Pak. Bagus. Kalau keras kepala nggak bagus di kuahnya, yakinlah. Tapi kalau kepalanya itu lama mati menerima nasihat orang tua, papa mamanya, itu banyak. Kamu deh, apa pesan orang tua nih? Yang kau ingat sampai hari ini? Apa deh? Jangan mengejek. Wah, bagus. Keren. Kamu apa? Pesan orang tua yang kau ingat? Aduh. Ada aduh. Apa itu? Cuma satu aja. Itulah benih, itulah firman Tuhan. Apa? Makan yang banyak. Makan yang banyak. Berarti makan yang banyak juga terjamu. Jadi belajar. Siapa lagi nih anak kecil dulu nih?
Apa pesan orang tuamu? Bapak mama, apa nasihat? Gak ada. Inilah beritahu ke anak-anak ya. Siapa sih yang ingat? Kau deh. Apa kasih bapak mama? Ya, apa? Yang kita tahu tadi jangan mengejek. Terus jangan rumah baik. Terus apa tadi? Nah, sombongan. Kamu apa? Kasih bapak mama. Nah, jangan melawan. Bagus, tepuk tangan dulu, jangan melawan. Kamu apa pesannya? Itu benih yang keluar dari orang tua. Ada lagi? Berarti tolong ya dek. Nasihat orang tua adalah benih firman Tuhan, karena orang tua itu mewakilkan wakil Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa kepada iblis atau kepada Tuhan? Gimana doa sama Tuhan? Kita tenang ya. Kalau ribut-ribut, matanya nggak tertutup, dia nggak fokus, berarti dia diganggu oleh. Mari kita berdoa. Ikuti doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu adalah benih yang baik untuk hidup kami. Demikian juga nasihat, pengajaran dari orang tua kami masing-masing, dari guru sekolah minggu kami, dari orang-orang yang baik. Tuhan, kami anak yang baik, yang menerima benih firman Tuhan setiap hari di rumah kami, di pertanian, di gereja. Ya Tuhan, berkati kami bertumbuh jasmani kami, rajin belajar, mau makan sayur, mau makan ikan, atau lauk pauk. Ya Tuhan, setiap bangun tidur, kami mau berdoa, ucap syukur pada Tuhan. Kami mau membersihkan tempat tidur, mau disuruh orang tua tidak terus main game dan bisa membuat otak kami jadi malas dan tumpul, hanya melihat main game terus. Tuhan, ampunilah kami atas kesalahan kami yang kami perbuat kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu, kepada sesama kami. Berkati teman kami, si Novel, si Dave, di rumah ini, beserta orang tuanya yang memberikan tempat kami berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan. Tuhan Yesus, berkati guru sekolah minggu kami, supaya sabar terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kalau itu juga benar kan sekali kan. Sayur ya. Ayo kita bernyanyi untuk persembahan. Semuanya yang bagus jadi mendengarkan usulan itu kemarin yang bisa dibaca angkanya ya. Sudah dapat angkat tangannya tinggi-tinggi.
Ya. Pegang doanya di tangan kanan. Angkat tangannya tinggi-tinggi, kita naikkan doanya bersama 3 ya. Ini persembahanku Tuhan yang kuberikan kepadamu dengan setulus hatiku dan aku tidak bohong. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur, berkenan hidayah dan syukur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermain cahaya surya dan megah. Tinggikan hijau burung berhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anak sekolah minggu dan saudara-saudari sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ini ya, jaga semangat kita. HKBP Tanjung Batu. Horas. Horas. Kita lihat. Ya. Kembalikan ke guru sekolah minggu. Hitung dulu berapa orang dulu nih? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bukan gitu ya? Sana ada. Dua satu ya? 21. Ya. Udah kau tonton? Belum? Kita sama mana? Tonton dulu. Ya. Ya. Gimana tertulis? Gimana tertulis? Dapat? Orang yang berdua hati tidak tenang dalam
Iya, tapi kata dalamnya nggak ada. Bilang sama Coba dulu, Mama coba. coba. Yakobus. Ya. Buatlah suaranya. Yakobus berapa? Ya. Apa? Terus tidak akan tenang. Kurang, masih kurang. Coba Tidak akan tenang. Kenapa? ulang. Nanti lu sudah ini dah hafal dia deh. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Ada kurang kata dalamnya. Ya. Sekolah minggu yang dimakan itu. Ayo. Biar makan kita. Ya, silakan. Berdiri. Tutup botolnya. Iya. Tutup botolnya Kak. Pintar ya kan? Luar biasa. Kita Ya berdua semua deh. di kakinya yang rapi, enggak diselonjorkan kakinya ya, tapi dilipat. Itu matanya. Makanya ditutup, jangan ada yang ngintip-ngintip. Kita berdoa. Amin. Lembut sekali suaranya. Tadi waktu saya bilang suara saya kuat karena memang kuat suaranya. Saya pelajari. Aku nggak paham dari mana itu. Oke. Berbisik. Lembut sekali suaranya. Atau dia mau ikut melayani? Dep, nonton di rumah Dep. Tenang kau situ. Ayo nak silakan langsung makan ya. Buat. Iya. Ayo silakan duduk yang rapi. Ganti pimpinan kasih. Nah, kalau ada belum boleh dikasih. Yang tertib dulu yang kasih. Siapa yang nggak tertib? Tadi udah bilang bawa ganti Pak. Siapa yang nggak tertib nggak dikasih. Nggak pantai dari pantai lagi tayo. Ayo nak silakan diambil. Silakan diambil, silakan. Diambil. Siapa yang tertib itu baru dikasih. Ayo diambil. Hati-hati ya, panas ya. Siapa yang belum? Sama makan. Bisa makan nggak? Bisa makan nggak? Duduk. Gali, duduk. Nah, Eca makan aja makan. Yang pasti pantai Jangan